Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung balam, memancing ikan di tepi telaga. Siapa tadi yang jawab salam? Saya doakan semoga masuk surga. Tapi harus benar, karena banyak yang tidak benar. Contohnya, Assalamualaikum. Ntar dia jawab, Kumsalam. Enggak masuk surga. Begitu juga salam. Ketika kita sholat, salam pertama itu rukun qauli. Ada orang salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tidak sah sholatnya. Makanya hati-hati. Ucapkan pakai alif lam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalam, jangan Assalamualaikum. Jawabannya wa'alaikumus mus. Tadi saya dengar sebagian wa'alaikumussalam. Belum benar. Karena ini sunnah Nabi. Nah, jadi wa'alaikumussalam. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, enggak boleh begini. Assalamualaikum Ustaz. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ngikutin agama orang lain dikelompokkan ke sana, kata Nabi. Lalu bagaimana laki perempuan? Dua pilihan. Pertama, salam taslim seperti tawaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Haji. Atau salam qalbu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan begini. Dah, dua itu poinnya. Daya begini salam kolbu. Jangan begini. Ini orang Batak. Tukul. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Kita bersyukur masih ketemu lagi dengan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas. Amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 tingkatan nafsu manusia. Apa itu nafsu? Selama ini banyak yang salah mengerti. Ketika kondangan, ambil nasinya banyak, munjung. Karena di bawahnya ada rendang 2, telur 2. Kawannya bilang, ente makannya nafsu amat. Salah. Itu bukan nafsu. Itu hawa. Hawa. Hawa itu keinginan yang tidak terkendali dengan syariat. Adapun nafsu adalah jiwa. Oleh karenanya Allah berfirman, "Wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya dari hawa. Nah, jadi beda nafsun sama hawa. Sekali lagi, nafsun itu jiwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita terdiri dari 4 unsur. Pertama, unsur jasmani. Makanya ada tema puasa hubungannya dengan kesehatan jasmani. Yang kedua, unsur hayati. Itulah dia hayat, nyawa, jiwa. Makanya selama hayat dikandung badan. Yang ketiga, unsur rohani. Ruh itu Allah tiupkan. Beda dengan nyawa. Nyawa itu Allah ciptakan. Kalau ruh Allah tiupkan. Yang mana ruh itu Ustadz? Ruh itu nurani yang paling dalam. Tanyakan kepada nuranimu yang paling dalam, itu nggak pernah bohong. Itulah ruh.
Baru yang keempat, unsur korini, jin korin. Kapan-kapan akan kita dalami, ini penting ini. Yang akan saya sampaikan adalah tentang jiwa, nafs. Jiwa itu kalau berhubungan dengan fisik namanya nyawa. Tapi kalau terkait dengan psikis, jiwa itu adalah pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itulah jiwa. Ada 7 level, 7 tingkat. Mari kita lihat ada di level mana jiwa kita. Yang paling rendah adalah nafsu amarah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini sejarah Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha. Kata Nabi Yusuf, kalaulah nafsuku, jiwaku tidak dirahmati Allah, pasti aku tergoda. Karena jiwa itu cenderung menyuruh kepada kejahatan, kecuali diberi rahmat. Itu namanya nafsu amarah. Jiwa yang suka marah-marah. Pagi-pagi marah bab 1, siang-siang marah bab 2, sore-sore marah lagi bab 3, malam-malam masih ngomel, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Padahal udah 50 tahun puasa, nggak berubah-ubah jiwanya. Contoh nafsu amarah. Misalnya saya bekerja di satu lembaga atau instansi sebagai kepala bagian penerimaan karyawan dan pegawai negeri. Datang seseorang kepada saya, Pak Purba, ya, ini berkas anak saya, tolong diproses ya. Nah, ini amplopnya. Oh, baik Pak, saya terima berkasnya ya. Mana amplopnya? Saya buka. Segini Pak, nggak bisa menang anak Bapak segini. Lalu bagaimana? Tambah 3 kali lipat. Begitu Pak Purba, saya jamin menang. Langsung saya kasih nomor rekening saya di TF. Kring. Oke Pak, Bapak menang. Ajak lagi kawan-kawan Bapak, bayar yang sama, saya menangkan. Itu jiwa saya amarah. Nggak peduli halal haram. Rasa-rasain ya, di mana jiwa kita. Ini peringkat 7 paling bawah. Naik peringkat ke-6. Nah, makin ke atas makin bagus. Yang ke-6 adalah nafsu mulhamah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaan ciptaan jiwa itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu fujur, kejelekan, takwa, kebaikan. Jadi nafsu mulhama adalah jiwa yang punya 2 sisi. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Jiwa mulhama adalah jiwa yang selalu bimbang. Pak Purba, ini berkas anak saya, tolong ya diproses. Ini amplopnya, saya terima amplopnya. Jiwa saya ngomong, saya ambil enggak ya uang suap ini? Kalau saya ambil, memang tidak ada dalilnya sogok menyogok itu dosa besar, sogok menyogok itu haram. Enggak ada dalilnya. Yang ada langsung neraka. Iya kan? Ar-rashi wal murtashi finnar. Kan itu dalilnya. Kalau saya terima ini uang suap ini, neraka saya. Tapi kalau enggak saya terima, sayang ini cicilan motor belum kelar lagi. Rumah perlu renovasi, akhirnya saya terima. Nah, ketika saya terima, jiwa saya mulhamah, bimbang. Kalau amarah, enggak bimbang, sikat aja kalau amarah tadi. Kalau mulhamah, masih bimbang dia. Coba rasa-rasain ya, ini penting ini, ngaji diri ini, ngaji dalam, bukan tasawuf, bukan. Ngaji ihsan namanya. Peringkat nomor 5, naik ke atas, adalah nafsu lawwamah. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu binafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang selalu menyesali dirinya. Setelah saya terima tadi amplop, uang suap,
3 bulan saya menyesal. Ya Allah, gara-gara uang suap ini, ekonomi rumah tangga aku berantakan. Keluargaku nggak jelas. Jiwaku nggak ada ketenangan. Aku menyesal ya Allah. Aku menyesal. Kupulangkan duit ini. Kemana memulangkannya? Kalau berani ke lembaga, silakan. Tapi ketangkep KPK. Lalu bagaimana supaya aman Ustadz? Bangun jembatan yang rusak. Perbaiki jalan-jalan yang rusak. Irigasi yang rusak, perbaiki. Fasilitas umum. Niatnya mengembalikan kepada rakyat. Itulah jiwa lawamah. Oke. Naik peringkat yang keempat. Namanya nafsu mutmainnah. Jadi bukan paling bagus. Dia peringkat keempat itu. Jiwa yang tenang. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Contoh. Pak Purba, ini berkas anak saya. Ini amplopnya. Oh Pak, mohon maaf Pak. Jangan coba-coba saya disuap. Pulang Bapak, bawa berkas itu. Pak Purba nggak mau disuap. Nggak mau. Oh kalau begitu maaf Pak Purba. Ini berkasnya aja ya. Oke, pulang. Sampai di rumah, dia cerita sama kawan-kawannya. Jangan coba-coba Bapak Purba itu disogok. Nggak bakal mau. Kenapa? Jiwanya mutmainnah. Nah itu, jadi jiwa mutmainnah itu nggak mau lagi yang begitu-begitu. Udah tenang dia. Sudah pasrah kepada Allah. Rezeki mah Allah yang ngatur. Tenang dia udah. Oke. Naik peringkat ketiga. Nafsu radiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Datang nggak Ibu Rodiyah? Nggak ya? Rodiyah artinya jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Jadi jiwa udah tenang dia. Ya rodiyah. Jiwa yang ridho. Dikasih panas, ridho. Dikasih hujan, ridho. Ban motor kempes, ridho. Coba kalau nggak ridho, mana buru-buru lagi pakai kempes, ditendang peleknya, bengkak kakinya. Karena nggak ridho. Ya bagaimana lagi, sudah qadarullah ridho. Nah saya sekarang sedang berlatih di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan infak dakwahnya, diberikan kepada para ustadz. Kami berdoa mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariyah buat bapak dan ibu. Amin ya rabbal. Cuman masalahnya kami ustadz ini ketika menerima amplop itu jiwanya berbeda-beda. Ada sebagian ustadz yang jiwanya itu menerima amplop maju tak gentar tergantung yang bayar wani piro sampean. Coba aja undang ustadz yang terkenal Pak. Nego 50.000, 40.000. Saya berlatih di sini. Artinya setiap saya dapat infak dakwah nggak pernah saya buka. Saya kasih ke istri. Istriku, ya bang, kau atur ekonomi rumah tangga kita ya dek. Nanti kalau abang perlu abang minta, siap bang. Karena kalau saya buka, mak, udah 2026, Masjid Aqsa ini nggak ada perubahan ini. Kan rusak saya. Saya nggak tahu itu isinya. Serius, latihan. Ngeri loh Bapak Ibu, ngeri-ngeri sedap. Nggak tahu saya, tapi jamaah saya bilang, Ustadz bisa tahu dari istri Ustadz. Saya nggak nanya, nggak usah ditanya Ustadz. Dari mana saya tahu? Dari senyum istri Ustadz. Kalau senyum berarti ada penambahan nih, kan gitu. Kalau nggak senyum berarti biasa aja. Makanya begitu saya kasih, saya kabur. Saya nggak tahu itu senyum apa enggak. Latihan Pak. Itu namanya nafsu rodiyah. Naik peringkat nomor 2, nafsu mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita sudah berusaha ridho, maka Allah ridho. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Paling tinggi nafsu kamilah. Itulah dia insan kamil. Untuk siapa saja 7 level ini, mari kita lihat. Kalau nafsu kamilah, itulah jiwanya para nabi dan rasul. Makanya Rasulullah itu suri toladan yang baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pantas jadi teladan para nabi dan rasul karena jiwanya kamilah.
Kalau mardiyah, rodiyah itu jiwanya para wali Allah, kekasih Allah, aulia Allah. Kalau nafsu mutmainnah itu jiwanya orang-orang bertakwa. Inilah target puasa. La'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang takwa, jiwanya mutmainnah. Enak kali sama Pak Ketua kita yang sekarang ini. Kita ngomong sama dia, orangnya senyum. Kalau kita salah, dia nggak marah. Ya udahlah, namanya manusia, pasti ada khilafnya. Bisa kita perbaiki. Enak kali. Kenapa? Jiwanya udah mutmainnah. Begitu. Coba yang kemarin itu marah-marah terus. Padahal udah tua, puasa tiap tahun, tapi kan. Ini enak orangnya. Begitu mutmainnah udah. Kalau lawamah, ini jiwanya orang beriman. Orang beriman itu jiwanya lembut. Mudah minta maaf, mudah sadar, mau mendengarkan tausiah. Itu jiwa orang yang beriman itu. Mau dengerin tausiah, mau nerima nasihat, mau nerima kritikan. Itu lawamah. Nah, kalau mulhamah, terkadang-kadang baik, terkadang-kadang buruk, itu jiwanya muslim kebanyakan. Muslim kebanyakan itu kadang-kadang baik, kalau ketemu orang baik, baik dia, ketemu orang jahat, jahat dia. Nah, kalau amaroh, inilah jiwanya muslim fasik, muslim munafik, muslim musyrik, murtad, dan kafir. Coba rasa-rasain, Ustadz, kayaknya itu saya itu amaroh dan mulhamah itu kayaknya aku banget deh. Terserah. Terserah ya. Itu. Tapi ini baru pengantar. Penjelasannya ada kajiannya. Tapi kalau mau lebih detail, silahkan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official, tambah di belakangnya tingkatan-tingkatan nafsu. Enter, nampak dia. Dalam bentuk PowerPoint. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Akhir zamannya gimana lagi? Tapi Ustadz di HP saya nggak bisa dibuka, nggak ada paketnya, macam mana bisa dibuka? Nggak ada WiFi-nya. Ya, Ustadz Arifin Purba Official. Oke, hari Senin bersih-bersih, hari Selasa membakar ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.